Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham BBNI yang hari ini terlihat mulai bergerak naik dan mulai diakumulasi oleh asing. Apakah saat ini BBNI ada potensi untuk mulai uptrend kembali? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini naik 3% lebih ke harga 9.150. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BBNI berada di bawah garis EMA 150 dan masih bertahan di atas support 8.800. Tapi hari ini langsung terbentuk gap up dan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi langsung naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 8.950 dan mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila satu minggu ke depan BBNI berhasil break garis EMA 50, maka BBNI secara tren akan membaik kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini terlihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing bisa kita lihat sebelumnya melakukan distribusi, hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BBNI menarik untuk dipantau karena sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 150, hari ini berhasil naik plus ada akumulasi asing. Jadi apabila satu minggu ke depan kita lihat BBNI masih terus masuk, masih banyak asing masuk melakukan akumulasi, maka BBNI masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 9.450 sampai harga 9.500. Jadi BBNI menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya satu minggu ke depan. Tapi untuk entry saat ini harus hati-hati, ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Apabila besok ternyata BBNI gagal break, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi untuk yang baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry. Tapi apabila teman-teman lihat mulai bergerak turun dan asing kembali keluar, tetap menurut saya harus hati-hati. Berarti BBNI trennya belum akan membaik, masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap kita harus lihat apakah BBNI berhasil break garis EMA 50. Apabila satu minggu ke depan masih gagal break, maka trennya belum oke. Dan jika kita lihat BBCA hampir mirip dengan BBNI, ini salah satu contohnya. Mengetes garis EMA 150, BBCA kemarin berhasil rebound, tapi hari ini masih gagal break garis EMA 50. Jadi BBCA juga sama, apabila satu minggu ke depan masih gagal break garis EMA 50, trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 8.425. Dan untuk garis EMA 50 di sekitar 8.600. Jadi secara tren BBCA saat ini masih sideways karena masih kuat berada di atas support EMA 150. Dan untuk garis MACD sebelumnya sempat bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk BBCA bisa kita lihat pada pedagang hari ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi. Jadi BBCA apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya wait and see juga karena ini belum terkonfirmasi break. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dengan target jangka pendek di 8.800. Atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Dan untuk BBCA harus hati-hati walaupun 2 hari terakhir ini bergerak naik, selama asing masih distribusi BBCA juga harus hati-hati karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Dan untuk BBCA apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati, tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry sebaiknya wait and see dulu. Tunggu konfirmasi break garis EMA 50 baru ikutan entry atau tunggu kembali di supportnya. Sekarang kita lihat ini contoh yang bagus, BMRI atau Mandiri bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih, sama ini terbentuk gap up juga, dan kenaikan hari ini membuat Mandiri kembali mengetes resisten kuat di 10.500. Ini resisten kuat, jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di sekitar resisten ini, walaupun memang masih ada potensi untuk break. Karena setiap kali kami analisa saham Mandiri ini, kami selalu sarankan untuk tunggu di sekitar garis EMA 50. Dan bisa kita lihat beberapa kali Mandiri masih sempat turun mengetes garis EMA 50 ini. Atau di sekitar harga 10.000. Tapi secara tren, Mandiri lebih bagus trennya karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi walaupun masih sideways,
Tapi selama masih kuat di garis EMA50 secara tren lebih baik. Dan garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai berpotongan dan bergerak naik. Dan untuk mandiri bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, dan sama bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk saham-saham blue chip yang perbankan, kita harus fokus pergerakan asing. Apabila asing masih terus masuk akumulasi, secara tren masih bisa di hold. Karena bisa kita lihat secara tren masih bagus, asing masih akumulasi, jadi secara technical masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan untuk mandiri, karena saat ini sudah berada di sekitar resisten kuat, ini sebenarnya sudah target take profit apabila ternyata mandiri 1 minggu ke depan masih gagal break resisten kuat ini. Jadi teman-teman, apabila saat ini baru mau entry, sebenarnya bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 10.500 dengan target berikutnya di sekitar 10.800 sampai 11.000. Tapi ini resiko sudah lumayan tinggi, jadi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 10.000 atau garis EMA50 atau cari saham lain. Karena saat ini mandiri misalnya harganya sudah lumayan tinggi karena sudah dekat dengan resisten kuatnya. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini mandiri masih sangat layak untuk di hold, apalagi asing masih terus masuk akumulasi. Dan berikutnya kita lihat juga bedanya BBTN. Secara tren masih belum bagus karena masih berada di bawah garis EMA50 150, dan ini juga jadi contoh kenapa penting kita lihat garis EMA50 150. BBTN sempat naik di atas garis EMA50, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba break garis EMA 150 selalu gagal break. Sehingga apabila gagal break, potensinya masih besar untuk bergerak turun. Dan bisa kita lihat setelah gagal break, saat ini BBTN kembali turun dan sudah turun di bawah zona support 1300 sampai 1330. Jadi saat ini support terdekat sebenarnya di sekitar 1250. Jadi secara tren bisa kita lihat BBTN trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus distribusi. Jadi ini bisa jadi contoh kasus apabila sebuah saham berhasil naik di atas garis EMA50 tapi belum berhasil break garis EMA 150, kita tetap harus hati-hati. Walaupun bisa kita lihat BBTN sempat naik lumayan tinggi dari sekitar 1250 sampai sekitar 1400. Tapi tetap ini belum terkonfirmasi uptrend walaupun sudah naik sangat tinggi. Karena tetap saja selama masih gagal break garis EMA 150, trennya belum terkonfirmasi uptrend dan bisa kita lihat saat ini kembali bergerak turun. Kalau selalu saya sarankan pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break garis EMA 150. Itu akan lebih aman. Apabila ternyata berhasil break, kita ikutan entry lagi, itu masih bisa, atau kita tunggu kembali di sekitar support EMA 50 untuk re-entry kembali. Tapi tetap saja apabila sudah berhasil beli di harga bawah, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break resisten kuat EMA 150. Dan untuk BBTN hari ini masih bisa bertahan di sekitar support 1250. Saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju zona resisten di sekitar 1300 sampai 1330. Tapi untuk break garis EMA50 sepertinya masih sangat kecil potensinya minggu depan karena BBTN belum terlihat ada akumulasi. Sehingga trennya saya lihat bisa saja ada potensi technical rebound sementara, tapi untuk tren yang lebih lama masih akan sideways. Jadi tetap harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini atau baru mau entry saham BBTN. Lebih bagus cari saham perbankan lain yang secara tren lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.